Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi. Terutama yang kita bahas hari ini adalah statement, ucapan-ucapan dari beberapa tokoh, yaitu sifulan dan sifulan yang mengatakan bahwa Pak Jokowi mempunyai uang ribu triliun disimpan di bunker. Sebelumnya kita akan mengupas dulu tuduhan-tuduhan yang dilayangkan pada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi korupsi. RCRP mengatakan bahwa Pak Jokowi terkorup nomor 2 setelah Bashar Assad. Kemudian Pak Jokowi itu melanggar kekuasaan atau dinasti, atau memang itu secara natural, kita juga tahu. Anda percaya boleh, tidak percaya juga boleh. Pak Jokowi dituduh PKI, kejadian PKI tahun 48 dan 65. Pak Jokowi masih kecil tahun 60-an, jadi logikanya aja digunakan. Jangan sampai kita menyerang orang, kasihan, dia punya perasaan, dia punya harga diri, maka dari itu kita harus hati-hati. Sekarang kita akan fokus pada apa yang kita bahas hari ini, yaitu statement tokoh yang mengatakan bahwa Pak Jokowi punya 6.000 triliun. Berikut videonya. Ya kan? Ngeri sedap Iya, ini. dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datangin ke rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi, ya kan kita buktikan kan, kalau benar-benar bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah bapak kan. Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Orang Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun itu kan nggak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkap pun nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Mendengar statement tokoh ini, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Pak Jokowi mempunyai 6.000 triliun. Pak Jokowi mempunyai 6.000 triliun. Atau triliunan, ada yang bilang 1.000 triliun, ada yang bilang 6.000 triliun. Itu tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi. Kita analisa saja, kira-kira uang dari mana sebulan 6.000 triliun? Anggaran kita ini per tahun berapa? Kira-kira yang diambil dari kementerian apa saja? Anggarannya berapa? Kemudian dari BUMN, kira-kira kalau diambil 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, gampang ketahuan. Berikut ada pernyataan dari tokoh lain yang mengatakan bahwa Pak Jokowi korupsi 6.000 triliun. Kelihatannya itu dia percaya pada sifulan yang pertama tadi. Nggak mungkin RRT itu, Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa itu masuk penjara, nggak mungkin. Dari mana Jokowi kekuatannya sudah habis? Oh gitu ya. Iya. Indikasi yang membuat Mas Bambang yakin kekuatan Jokowi udah habis itu gimana? Karena kan kita tahu nih masih banyak. Gini, langsung saya potong ya. Kekuatan Jokowi itu apa sih? Ya duitnya yang di bunkernya itu sudah ketahuan. Victor Suryadi sudah siap-siap mau ngambil itu pakai bulldozer. Oke. Nah, setelah Jadi sekarang ini Jokowi sibuk memindahkan itu kemana-mana. memindahkan Uangnya dari bunker Solo itu 6.000 triliun. Tokoh ini pernah dipenjara. Jadi tokoh ini pernah dipenjara. Persoalan ijazah palsu dan asli, menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan tokoh ini akhirnya dipenjara. Sebenarnya mendengar ini, kadang-kadang kita itu percaya, kadang-kadang kita itu tidak percaya dengan logika kita. Jangan pernah kita mendengar berita-berita itu ada unsur kebencian. Kita netralkan aja, kita netralkan hati kita dengan niat Bismillahirrahmanirrahim.
jika Anda mendengar suatu berita-berita, maka itu harus hati-hati. Jangan sampai berita-berita itu merugikan Anda sendiri. Ada lagi satu tokoh yang tokoh ini sangat populer sekali. Kelihatannya sumbernya percaya dari tokoh yang pertama. Cipulan ini percaya pada tokoh yang pertama tadi. Berikut videonya. Yang disebut Biatur Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kalau tidak salah, Pak Biatur Suryadi bahkan menantang, ajak saya disertai aparat keamanan, saya pasti yakin ada bunker di rumah Jokowi itu. Tokoh ini, Cipulan ini sangat populer di dunia politik, pernah menurunkan Gus Dur, pernah membawa Indonesia dalam reformasi. Jadi jasanya tokoh ini sangat besar. Dia seorang profesor doktor, dia adalah orang pintar. Tapi mendengar berita-berita dari yang pertama, video pertama tadi, dia juga percaya bahwa Pak Jokowi mempunyai 6.000 triliun disimpan di bunker. Kita boleh percaya, boleh tidak, karena kita tidak tahu kebenarannya. Setiap berita yang dibawa oleh orang lain, kamu mendengar berita itu, maka apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama, kita konfirmasi. Yang kedua, kita validasi. Benarkah berita ini? Apakah ini berita bohong? Apakah ini berita-berita yang mungkin untuk menjatuhkan karakter seseorang? Maka berita-berita itu kita harus hati-hati dalam menyikapi sebuah berita. Ada pasal-pasal yang dikenakan kalau kita nggak hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati, ada pasal-pasal yang menjerat kita karena sering menuduh orang, yaitu pasal 310, 311 KUHP, 433, 434, 2023, kemudian Undang-Undang ITE 27, pasal 27 ayat 3, pasal 27B ayat ayat 2 2024. Apa yang menanti kita ketika kita dikenakan pasal ini? Yang jelas kita akan masuk bui, kita akan dipenjara. Kehidupan di penjara tidak enak. Serba terbatas, makan terbatas, kesenangan terbatas. Makan kita hanya kangkung, kacang tiap hari. Mau bersenang-senang nggak bisa. Kehidupan terbatas karena di penjara. Siapa yang mau di penjara? Maka kita semua harus hati-hati mengungkapkan sesuatu. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Kita ngomong ini atas nama kebenaran. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Orang lain punya saudara, punya anak, punya istri, punya cucu. Pak Jokowi punya cucu. Ketika mendengar Pak Jokowi sering difitnah, sering dihina, maka perasaannya gimana anak kecil? Jadi dia akan sedih. Jika kita melihat orang sedih seperti anak kecil, apakah perasaan kita tidak terganggu? Apakah perasaan kita tidak tergoyang melihat kesedihan itu? Maka jika itu tidak ada buktinya, belum ada buktinya, jangan sering menuduh, jangan sering kita menyakiti orang lain, jangan sering kita menghina orang lain. Kalau tidak ada bukti, walaupun ada bukti, kita pun tidak boleh menghina orang lain. Isu ini tidak begitu kuat berhembusnya. Isu ini sudah 2 bulan yang lalu, tapi tidak begitu kuat. Karena apa? Isu ini
terlalu wow. Korupsi 6.000 triliun. Sehingga orang menganggap dengan logika mereka masing-masing, ini kayaknya nggak mungkin. Walaupun kemungkinan itu tetap ada, tetap yang namanya manusia, tetap kemungkinan tetap ada, tetap lalai yang namanya manusia itu. Kemungkinan Pak Jokowi korupsi besar karena dia adalah penguasa. Kemungkinan Pak Jokowi tidak korupsi juga besar. Pak Jokowi itu orang sholat, ya puasa, orang Islam. Maka selama itu tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Pak Jokowi korupsi, jangan diungkapkan di publik dulu, disimpan dulu di hati, jangan diungkapkan. Kalau diungkapkan akan menyebarkan fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Maka itu saudara-saudaraku, tahan diri kalian, selamatkan diri kalian agar kalian berjalan di ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.